warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Habib, kelas C3. Saya akan menjelaskan tentang pengertian puasa. Apa itu puasa? Puasa, kata puasa yang dipergunakan untuk menyebutkan arti dari as-saum. Dalam rukun Islam keempat, ini dalam bahasa Arab disebut siyam atau saum yang berarti puasa. Menurut El-Mardi Warsito, dalam bahasa Kawi disebut upawasa yang berarti berpuasa dalam bahasa Arab, dan Al-Quran puasa disebut saum atau siyam yang berarti menahan diri dari sesuatu dan meninggalkan sesuatu yang mengendalikan diri. Abi Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i mengatakan, wa huwa saumu mistaroni lisiyam makna humalu tal imsak anit to'am au kalam au sir. Kata siam dan som keduanya merupakan bentuk masdar dari fi'il madi soma yasumu yang secara lughat bahasa berarti menahan diri dari makan, berbicara dan berjalan. Jadi secara umum pengertian puasa menurut bahasa adalah menahan diri atau mengendalikan diri baik dari makan, bicara maupun berjalan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Noval Abid. Sebelumnya nama saya Muhammad Arsyadanil Haq dengan NIM 070103200019 dari kelas C3. Saya akan melanjutkan yaitu dengan dalil disyariatkannya puasa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam hadis juga disebutkan bahwasanya ada hadis yang menjelaskan tentang sebagai dalil kewajibannya puasa. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul baiti wa shaumi ramadan, rawahu al-Bukhari. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun atas 5 pondasi atau 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat dan menahan diri atau imsak. Yang dimaksud menahan diri ialah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Para ulama fikih atau fuqaha membagi syarat puasa itu menjadi 2, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Yang termasuk syarat wajib puasa ialah ada 3. Yang pertama, berakal, mumayyiz, dan kuat atau mampu dalam berpuasa. Kemudian yang selanjutnya ialah syarat sahnya puasa. Yang meliputi syarat sahnya puasa ialah yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga suci dari darah haid dan nifas bagi perempuan, suci dari darah haid, nifas, dan wiladah bagi perempuan, dan yang keempat ialah dilakukan pada waktu yang tidak diharamkannya puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu menurut kitab Fathul Qorib karangan Imam Muhammad bin Qasim Al-Wazi itu ada 10. Yang pertama, sesuatu yang datang atau masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh. Yang kedua, masuknya sesuatu ke dalam rongga kepala. Yang ketiga, memasukkan sesuatu ke dalam 2 jalur atau salah satunya, maksudnya memasukkan sesuatu ke dalam kubul atau dubur.
Yang keempat ialah muntah dengan sengaja. Yang kelima, wati dengan sengaja. Yang keenam, keluarnya mani dengan sengaja ataupun sebab bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketujuh ialah haid. Yang kedelapan ialah nifas. Yang kesembilan ialah gila. Yang kesepuluh murtad. Waktu berpuasa itu dapat diambil dalil dari cuplikan ayat surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian melihatnya, maka hendaklah berpuasa. Dari ayat tersebut dapat diambil dua cara dalam penentuan awal bulan puasa, bulan Ramadan. Yang pertama ialah ru'yatul hilal, yaitu melihat bulan awal bulan baru. Yang kedua yaitu hisab dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Orang-orang yang mendapatkan rukhsah atau keringanan dalam berpuasa, itu yang pertama ada musafir, orang yang bepergian. Namun dia wajib mengganti puasanya di lain hari atau dalam istilah qadha. Yang kedua, orang yang sakit yang tidak memiliki harapan untuk sembuh, itu cukup membayar fidyah saja. Kemudian yang ketiga, orang haid, ibu menyusui, dan ibu yang hamil. Kalau orang haid ini wajib baginya mengqadha puasanya di lain waktu. Kemudian kalau ibu hamil dan ibu menyusui, jika takut akan dirinya saja, maka dia wajib untuk mengqadhanya seperti orang haid tadi. Namun jika ibu hamil tersebut takut akan bayinya atau kandungannya, maka baginya wajib membayar fidyah. Kemudian yang keempat ialah orang tua yang sudah tua, yang sudah tidak kuat lagi berpuasa, maka dirinya itu hanya wajib membayar fidyah saja. Berdasarkan hukumnya atau waktu pelaksanaannya, puasa itu dibagi menjadi 4. Ada puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Puasa wajib ini meliputi seperti puasa Ramadan, puasa nadar, kemudian puasa kafarat, dan puasa qadha. Kalau puasa sunnah itu seperti puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin Kamis, kemudian puasa Ayyamul Bid, puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram, dan puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Kemudian puasa yang hukumnya makruh ialah puasa sepanjang hari dalam 1 tahun itu, maksudnya atau dalam artian puasa dihar, itu hukumnya makruh. Kemudian puasa pada hari Jumat saja, itu hukumnya makruh. Namun jika puasa itu dilakukan dari hari Kamis atau Jumat dengan Sabtu, atau hari sebelum atau sesudah Jumat itu puasa, maka itu tidak apa-apa. Kemudian puasa pada hari Sabtu, seperti halnya pada hari Jumat tadi, hukumnya itu makruh jika tidak berpuasa sehari sebelum atau sehari sesudah hari Sabtu itu. Kemudian puasa yang hukumnya haram yaitu puasa pada 2 hari raya, puasa pada hari Idul Fitri, Idul Adha, itu haram. Kemudian puasa pada hari tasyrik, itu juga haram. Kemudian puasa syak atau puasa yang ragu pada tanggal 30 Sya'ban, kira-kiranya 30 Sya'ban yang mendekati Ramadan. Kemudian puasa di paruh kedua bulan Sya'ban, itu hukumnya haram.